Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'aladdin kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah abduhu wa rasul la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 3 Bau-Bau. Yang terhormat Ustadz Muhammad Hamdani SHI selaku pembawa hikmat maulid pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMA Negeri 3 Bau-Bau. Segenap pengurus OSIS SMA Negeri 3 Bau-Bau. Segenap panitia dan anggota OSIS SMA Negeri 3 Bau-Bau yang telah hadir dan turut memeriahkan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah 2020 Masehi. Pertama di atas segalanya, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua begitu banyak nikmat. Mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita mengucapkan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita bakal mendapat syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membacakan susunan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah tahun 2022 Masehi. Pembukaan. Marilah kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara LM Ridho Al-Majid Yusran dan Laode Anafiun. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga kita yang membaca dan mendengarkan lantunan indah ayat suci Al-Quran tadi mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Memasuki acara ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Namun demikian, marilah kita saksikan terlebih dahulu penampilan dari Saudara Yamin kelas 11 IPS 1 yang akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Pintu Taubat. Selamat menyaksikan.
Tersadarku dari hilafku, bersujud memohon ampunan atas segala dosa-dosaku yang telah hilafkan hatiku. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu, dalam sadarku terlupa mengucap syukur, dalam sujudku berdoa, dalam tangisku mengesah, astagfirullah kala pintu taubatku. Entah kapan ajal menjemputku, mungkin esok hanya Kau yang tahu. Mungkin usiaku tak cukup lagi untuk hapus segala dosaku. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu, dalam sadarku terlupa mengucap syukur, dalam sujudku berdoa, dalam tangisku mengesah, astagfirullah kala pintu taubatku. Aku hina dan tak pantas memohon ampunan, tapi hanya Engkau tempat untukku meminta. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu, dalam sadarku terlupa mengucap syukur, dalam sujudku berdoa, dalam tangisku mengesah, astagfirullah kala pintu taubatku. Saran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu, dalam sadarku terlupa mengucap syukur. Ya, terima kasih. Demikian tadi penampilan lagu Pintu Taubat. Semoga kita termaksud orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia kepada Saudara Oktavia Wulansari, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin, wa ala alihi wassabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 3 Bau-Bau Ibu Siti Yuliana SPD MPD,
Yang terhormat Bapak, Ibu Guru dan staf Tata Usaha SMA Negeri 3 Bau-Bau. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustadz Muhammad Hamdani SHI. Selaku pembawa hikmah pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pagi ini. Segenap panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, OSIS SMA Negeri 3 Bau-Bau, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Nurul Tadib Abdul Aziz SMA Negeri 3 Bau-Bau dalam rangka melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah 2022 Masehi. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita semua, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari kegelapan menuju jalan keselamatan dengan dinul Islam. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan laporan panitia terkait peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1440 Hijriah 2020 Masehi. Maulid Nabi adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW yang di Indonesia perayaannya jatuh pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah. Perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Secara substansi, peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman yang selalu menjadi panutan yang tidak akan pernah ada yang mengingkari kebenarannya. Beliau yang selalu menuntun umat manusia menuju jalan yang terang benderang yang selalu disinari dengan cahaya Islam. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari program OSIS SMA Negeri 3 Bau-Bau tahun 2022. Tema kegiatan ini adalah dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita lahirkan generasi muslim yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah: 1. Mengenang kembali perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Sarana silaturahmi warga SMA Negeri 3 Bau-Bau. 3. Sebagai fasilitator untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Meneladani akhlak Nabi SAW, khususnya kedisiplinan, kejujuran, dan sikap tanggung jawab. Penyelenggara kegiatan ini adalah OSIS SMA Negeri 3 Bau-Bau yang diikuti oleh seluruh warga SMA Negeri 3 Bau-Bau. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu Selasa 25 Oktober 2022. Tempat Masjid Nurul Tadib Abdul Aziz SMA Negeri 3 Bau-Bau. Sumber dana BOS tahun 2022. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih pertama kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Pembina OSIS yang telah membina dan mengarahkan kami sehingga kegiatan ini dapat terlaksanakan dengan baik. Kedua, kepada rekan-rekan panitia yang telah bekerja sama bahu-membahu demi terlaksananya kegiatan ini. Ketiga, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik tenaga, pikiran maupun finansial demi suksesnya kegiatan ini.
Selanjutnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam kegiatan ini dari awal sampai akhir ada hal-hal yang tidak berkenan bagi Bapak dan Ibu serta saudara sekalian. Terakhir, kami mohon dengan hormat kesediaan Ustadz Muhammad Hamdani SHI berkenan memberikan hikmah maulid bagi kami semua. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan dan arahan dari Ibu Kepala SMA Negeri 3 Bau-Bau kepada yang terhormat Ibu Siti Yuliana SPD MPD disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Pak Ustadz Muhammad Hamdani yang sempat hadir di tempat ini, beri apresiasi dulu buat Pak Ustadz kita yang luar biasa. Dan yang saya banggakan dan saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 3 Bau-Bau yang sempat hadir. Dan yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku SMA Negeri 3 Bau-Bau kelas 10, 11, dan 12. Serta yang paling saya banggakan anak-anak OSIS. Luar biasa. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan hidayahnya serta nikmatnya, terutama nikmat sehat yang diberikan kepada kita, sehingga kita masih dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu serta anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pertama-tama Ibu ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada panitia. Kepada panitia sehingga terlaksananya kegiatan ini. Dan terima kasih banyak juga kepada anak-anak OSIS yang sudah meluangkan waktunya berpartisipasi untuk kegiatan ini. Saya sangat bangga sekali karena dengan adanya kegiatan ini saya luar biasa memberi apresiasi. Semoga kegiatan ini, pertama Ibu pesan, kegiatan ini bisa terlaksana setiap tahun. Insya Allah kita akan agendakan setiap tahun. Kedua, anak-anakku sekalian, karena kita ini ada kedatangan Ustadz, mohon anak-anakku diperhatikan baik-baik sebentar. Jangan ada anak-anak yang berbicara. Marilah kita dengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Apalagi hari ini peringatan Maulid dengan tema peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita lahirkan generasi Muslim yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Jadi pertama, disiplin. Yang Ibu harapkan sebentar, kalau kita dengarkan, jangan ada anak-anak yang berbicara. Marilah kita dengarkan hikmah dari apa yang dibicarakan oleh beliau, yang disampaikan oleh beliau. Jangan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Jadi apa yang disampaikan, mudah-mudahan anak-anakku bisa
menjadikan suatu hal yang positif. Anak-anakku sekalian, ini momen yang paling bagus sekali. Momen yang paling bagus sekali di tahun ini, karena kita akan mendengarkan tausiah atau pencerahan dari Ustadz. Hal yang paling berikut lagi anak-anakku sekalian, karena anak-anakku sudah menyiapkan talang ataupun istilahnya untuk per kelas ya, iya, nasi tumpeng. Nah, saya ingin sampaikan sebentar harus disiplin, ya. Disiplin artinya anak-anakku, karena kita ini diajarkan generasi muslim yang disiplin. Marilah kita disiplin dengan baik. Bagaimana tata cara kita memakan yang baik, tata cara kita melayani orang dengan baik. Marilah anak-anakku kita disiplin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, serta Bapak Ibu guru yang saya hormati, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Intinya anak-anakku sekalian, kalau kita mendengarkan sebentar, terimalah dengan baik ya, jangan ribut. Saya inginkan jangan ada yang berbisik, jangan ada yang bercerita kalau Pak Ustadz memberikan pencerahan buat kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya inilah persembahan dari kelas 11 MIPA 2 yang akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Ya Asyiqal Mustafa. Inilah persembahan dari 11 IPA 2.
Sekian. Demikian persembahan kami dari kelas 11 IPA 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, menginjak acara selanjutnya, yaitu acara inti kita hari ini, yakni Hikmah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Muhammad Hamdani SHI. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi an'amna binikmatil iman wal islam, walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, wabil khusus yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Bau-Bau yang telah memberikan sambutan semangat dan spirit kepada kita semua. Selanjutnya Bapak Ibu Dewan Guru SMA 3 Kota Bau-Bau, adik-adik OSIS yang menjadi tim inti terlaksananya acara kita hari ini, serta semua siswa-siswi SMA Negeri 3 Kota Bau-Bau. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh rahmat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmatnya kesempatan bisa memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Pak Ustadz bilang halo, jawabnya hai. Kalau hai, jawabnya kita tes konsentrasinya. Halo. Hai. Halo halo hai. Mantap konsentrasinya. Adik-adik, Pak Ustadz mau cerita ini sebelum bicara maulid. Kenal Nabi Sulaiman? Orang barat sebutnya King Solomon. Nabi yang punya ilmu, bisa bicara dengan semut, bisa menundukkan jin dan setan. Suatu saat, ini penting didengar, Nabi Sulaiman cari kuburan yang paling tua. Untuk apa? Menggali kuburan, cari sisa-sisa tengkorak yang ada. Didapatkanlah tengkorak, warnanya agak kuning kusam. Diambil sapu lidi, ditusuk telinga kanan, tembus di kiri. Apa kata Nabi Sulaiman? Oh, ini manusia yang dulu semasa hidupnya kalau mendengar nasihat, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Percum tak bergun, buang. Gali, dapat lagi tengkorak. Diangkat tengkorak itu, tusuk telinga kanan, tembus lagi di kiri. Oh, sama kayak yang tadi, buang. Gali lagi tengkorak, dapat yang agak hitam, seperti habis dibakar. Ambilkan sapu lidi, tusuk telinga kanan, tidak tembus sama sekali. Oh, ini manusia yang dulu masa hidupnya tidak ada nasihat masuk di telinganya, alias manusia kapatuli, buang. Gali lagi, dapat tengkorak, tusuk telinga kanan, berhenti di tengah. Nabi Sulaiman berpendapat, oh ini manusia yang dulu semasa hidupnya
kalau ada yang ceramah, didengar dengan baik-baik. Berguna akal sehatnya, disimpan dan menjadi manfaat dunia akhiratnya. Dikuburkan, didoakan masuk surga. Nah, sekarang adik-adik SMA Negeri 3 Kota Bau-Bau. Kalau menyimak cerita Pak Ustadz tadi, kita bisa lihat di sini. Kita tengkorak nomor 1 yang masuk kanan keluar kiri, atau tengkorak nomor 2 atau yang kapatuli, atau tengkorak nomor 3 yang kalau ada ceramah didengarkan nasihat itu di telinganya. Yang mana kira-kira? OSIS dulu. OSIS pilih yang mana? 3. Laki-laki pilih mana? Awas kalau bicara sendiri. Ya, ngomongnya 3 padahal yang nomor 2. Hati-hati. Yang cewek nomor berapa? 3. Kalau kompak hari ini pilih tengkorak nomor 3. Di saat Ustadz berceramah, tidak ada yang berbicara, silent. Ya. Nanti tinggal perhatikan teman-temannya. Yang ngobrol sendiri, bingung sendiri, itu tengkorak nomor 2. Kalau yang dia diam menyimak, insya Allah yang didoakan Nabi Sulaiman masuk surga. Nah, kita lanjut. Adik-adik, Pak Ustadz bangga lihat penampilan kita hari ini. Masya Allah, luar biasa. Maka wajar kalau ibu kepala sekolah bersemangat melihat kita. Tidak gampang tampil seperti tadi. Mana suaranya bagus, disuting lagi. Wih, tidak gampang itu. Itu dak dik duk der luar biasa. Saya lihat tangannya gandengan, kayaknya basah semua, berkeringat tangannya. Tapi mental maju di depan, itu mental karakter Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi itu pemimpin yang teladan, selalu di barisan terdepan, memberikan contoh buat umat dan masyarakatnya. Dalam Al-Quran dibacakan tadi ayat Qurannya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Buat mereka yang ingin ketemu dengan Allah. Kita ini semua mati, akan jadi tengkorak. Nikmat surga itu nikmat yang kedua. Itu lihat, adik-adik yang di tengah itu tengkorak nomor 2 itu. Bicara sendiri. Ya. Dari tadi Pak Ustadz perhatikan. Ya. Gelisah sendiri. Nah, kita perhatikan di depan, biarkan, yang penting sudah diingatkan. Nikmat surga itu nikmat kedua, adik-adik. Nikmat yang pertama, di saat kita boleh melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang paling besar. Makanya liman kana yarjullaha, barang siapa yang berharap bisa mendapatkan rahmat Allah, wal yaumal akhir, dan siap bekal hari akhir, dia jadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Apa yang kita contoh? Ayat terakhirnya menyebutkan wa dzakarallaha katsira. Banyak-banyak menyebut Allah. 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 Kalimat Allah itu tidak disebut dengan mulut, tapi di dada. Allah, 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 Allah. Dalam hati. Dan itu satu-satunya zikir yang boleh masuk kamar mandi. Karena enggak diucap. Yang enggak boleh mengucap kalimat suci di tempat yang kotor, itu enggak boleh. Tapi kalau menyebut dalam dada, Allah, 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 itu akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, memancar cahaya dari dadanya. Adik-adik jawab dengan tegas. Siapa maha segala maha? Pak Ustadz belum dengar. Siapa maha segala maha? Perempuan belum ada suaranya. Siapa maha segala maha? Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menghadirkan ayah bunda? Siapa yang memberikan rezeki kepada kita? Siapa yang menghidupkan dan mematikan kita? Wa dzakarallaha katsira. Banyak-banyak menyebut Allah.
alladzina yadhkurnallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka yang kalau berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, baring ingat Allah, denyut jantungnya selalu menyebut Allah. Itu pesan pertama dalam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebelum Nabi Muhammad diturunkan, ada tragedi Nabi dituhankan. Sampai-sampai sebelum Nabi Muhammad datang, orang bikin Tuhan sesuai profesi pekerjaan. Yang tukang kayu bikin Tuhan dari kayu. Yang tukang batu bikin Tuhan dari batu. Yang repot tukang roti bikin Tuhan dari tepung, diadon. Setelah disembah-sembah, lapar, dipatahkan tangannya, tek, dimakan. Itu saking jahiliyahnya pada zaman itu. Makanya Nabi diutus untuk memperbaiki akidah kita. Itu yang pertama, Allah di atas segala-galanya. Sampai di sini dimengerti? Ya. Bahkan kalimat zikir tidak dianggap zikir tanpa Allah. Buktinya, subhanallah tanpa Allah. Subhan. Ada yang nama subhan di sini? Allahu Akbar tanpa Allah. Akbar. Ada nama akbar di sini? Tidak jadi kalimat zikir tanpa Allah. Bahkan kalimat yang menjadi kuncinya pintu surga. La ilaha illallah. Tanpa Allah. La ilaha. Tidak ada Tuhan. Jadi anak buah Fir'aun masuk neraka. Jadi kalimat Allah itu sangat utama dan harus hidup dalam jantung dada kita semua. Insya Allah. Selanjutnya Nabi Muhammad itu diutus setelah akidahnya bagus, akhlaknya dibuat jadi akhlakul karimah. Pribadi Nabi itu 3S. Senyum, salam, sapa. Sebab Nabi mengamalkan Al-Quran. Karena khuluquhul Quran. Nabi itu adik-adik kayak Quran yang berjalan. Dalam Al-Quran ada surat An-Naml. Halo. Hai. Hai, halo. Tahu semut? Dari langit-langit sampai di lantai, kalau ketemu saudaranya, betul. Belum pernah Pak Ustadz ada lihat semut jutek-jutekan. Nggak ada. Belum pernah. Tapi semut kalau ketemu selalu menatap, senyum, salam, sapa. Nah, anak-anak SMA 3 bau-bau harus pandai tersenyum kepada siapa saja, khususnya kepada Bapak Ibu guru kita. Kalau ketemu beliau-beliau, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, apa yang bisa kami bantu? Begitu anak hebat. Dan senyum itu harus seimbang, kanan 2 cm, kiri 2 cm. Itu senyum yang dari hati. Kapan orang suka tersenyum, berarti dia sudah bersedekah. At-tabasamu sodakotun. Maka tidak boleh anak SMA 3 bibir manyun. Ayo, bibir cemberut. Apalagi bimoli, bibir monyong 5 cm. Nah, tidak boleh ada SMA 3 begitu. Ya, coba Pak Ustadz mau lihat anak-anak putri senyum. Nah, bagus, 100. Ayo, yang cowok jangan kalah. 1, 2, 3, tersenyum. Anak-anak cowok susah senyum kayaknya. Ya, Pak Ustadz, kalau saya pakai masker bagaimana? Kayak ibu-ibu guru pakai masker. Apakah kami nampak kalau sedang pakai masker, kalau tersenyum? Kelihatan. Orang tersenyum pasti matanya agak mengecil. Betul? Belum pernah ada orang tersenyum matanya melotot. Belum pernah ada. Belum pernah ada.
Walaupun pakai masker, tidak pakai masker, selalu tersenyum kepada semuanya. Tapi Bapak Ibu guru, adik-adik, senyum ada tempatnya. Jangan di bawah pohon senyum-senyum sendirian. Nah, itu mengkhawatirkan. Jangan sampai sementara kesurupan. Ya. Selanjutnya salam. Salam itu doa. Nabi mengajarkan itu bagian daripada akhlakul karimah. Salam itu harus disiplin, salam yang baik. Karena bentuk salam ada tanggung jawab doa di dalamnya. Assalamualaikum, keselamatan untukmu. Doa enggak itu? Warahmatullahi, rahmat Allah menaungimu. Doa enggak itu? Wabarakatuh, berkah Allah dalam hidupmu. Doa enggak itu? Maka ucapkan salam yang sempurna. Mohon maaf, kadang-kadang adik-adik, Bapak Ibu guru, kalau kirim WA, as WRWB. Betul? Ada yang versi lain, askum. Nanti ustadznya disingkat, tat. Loh, kalau adik-adik, laki-laki, perempuan buka kamus bahasa Inggris John Engels, as artinya pantat. Berarti pantat WRWB, apa itu? Jorok. Askum itu bahasa Arab, artinya celaka. Berarti kalau ustadz dipanggil tat, askum tat, celaka kamu ustadz. Ih, ini WA bagaimana ini? Tapi para asatid faham akhlakul karimah, tetap dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena doa. Pak Ustadz, kalau kepanjangan boleh saya singkat assalamualaikum saja? Boleh. Yang penting ditulis lengkap assalamualaikum. Sudah jangan assalamualaikum, dipres lagi ASLKM. Wah, jangan. Insya Allah ya, mulai hari ini semua bagian dari SMA Negeri 3 Kota Bau-Bau tidak ada as WRWB, tidak ada askum. Setuju? Insya Allah. Ya, mulai Bapak Ibu guru harus jadi teladan. Jangan malas-malas kalau tulis salam, karena doa yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa Bapak Ibu guru? Karakter itu dari hal-hal yang terkecil. Anak-anak kita kasihan kalau pulang ke rumah, mohon maaf ini adik-adik, yang laki-laki, kalau pulang ke rumah salam nggak masuk rumah? Betul? Mantap. Ada yang cewek kalau pulang ke rumah salam nggak? Alhamdulillah. Itu kapal pelni di pelabuhan, masuk pelabuhan, stom. Dia salam kapal. Keluar pelabuhan, stom. Masa kalian kalah sama kapal? Betul ya? Jadi itu harus dibudayakan. Itu tanggung jawab seorang muslim. Dan harus disiplin salam yang baik. Mulai dari Bapak Ibu guru memberikan contoh salam yang sempurna. Jangan rugi, jangan takut. Karena doa kebaikan yang diucapkan kembali kepada yang melakukan. Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah SWT serta adik-adikku semua, Nabi Muhammad SAW itu orang yang jujur. Saking jujurnya dapat gelar Al-Amin. Yang kasih gelar kafir. Yang kasih gelar musuh. Kalau adik-adik punya teman kasih gelar baik, wajar. Ini musuh kasih gelar baik, berarti itu kebaikan yang tanpa keraguan. Itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adik-adik harus jujur, jangan berbohong. Kapan satu kali ada benih kebohongan, dia akan tumbuh jadi tanaman kebohongan. Dan mulut kita akan terbiasa selalu bohong dan akan dipertanggungjawabkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Selanjutnya, tak kenal maka tak sayang. Yang perempuan ini yang sebelah kanannya Pak Ustadz grup A. Yang sebelah kirinya Pak Ustadz grup B. Pertanyaan pertama. Siapa nama bapaknya Nabi? Abdullah. 100 untuk laki-laki.
Siapa nama ibundanya Nabi? Siti Aminah. 100 seimbang sama nilainya. Siapa nama kakeknya Nabi? Abdul Muthalib. 200. Aduh cowok, jangan ketinggalan. Siapa nama paman yang baik hati? Abu Thalib. 300 perempuan, 100 laki-laki. Siapa nama paman yang jahat? Abu Lahab. 100 laki-laki. Abu Lahab itu nomor 1. Nomor 2 Abu Jahal. Terus Abu Gosok. Abu Sofyan. Nah, ingat-ingat. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan. Perempuan 300, laki-laki 200. Ayo, belum terkejar ini. Pertanyaan berikutnya. Siapa nama yang menyusui Nabi? Halimah. 400 perempuan, 200 laki-laki. Halimatus Sa'diyah. Siapa nama anak laki-lakinya Nabi? Siapa? Salah. Perempuan? Qasim. 500 perempuan, 200 laki-laki. Adik-adik, ya, Nabi punya anak laki-laki, Qasim sama Ibrahim. Tapi kasihan, belum sampai umur SMA, belum, masih kecil-kecil, sudah diambil nyawanya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sebab baginda Nabi itu khotamul anbiya, penutup para nabi. Tidak boleh ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka semua keturunan laki-laki diambil Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalkanlah putri tercinta yang bernama Fatimah, Aisyah istrinya. 600 perempuan, 200 laki-laki. Aduh, memalukan jenis kelamin kalau begini nih. Dari Fatimah Az-Zahra lahir cucu-cucu yang bernama Hasan Husain. Akhirnya mengejar 300 laki-laki, 600 perempuan. Pertanyaan selesai, juara perempuan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu guru, anak-anak punya mental karakter yang baik kalau Bapak Ibu gurunya memberikan contoh yang baik. Itu tidak bisa dipungkiri. Pepatah orang tua kita zaman dahulu, tidak ada murid yang bodoh, tapi yang ada guru yang bodoh. Iya, karena anak-anak itu semuanya kertas putih, guru yang menulis. Apa kita bentuk anak-anak kita tergantung kita gurunya. Ya, oleh karenanya kita harus punya tata krama adik-adik. Kalau ketemu Bapak Ibu guru, biasakan cium tangannya. Termasuk orang tua di rumah, ayah bunda. Adik-adik, halo. Hai. Lihat tangannya Pak Ustadz. Mencium punggung tangan, bukan ditempel di pipi. Salah. Ditempel di jidat. Salah. Apalagi jabat tangan dicium tangannya sendiri, gila. Ada begitu? Iya. Mencium punggung tangan, dihirup dengan hidung. Seperti itu mencium punggung tangan orang tua kita. Jelas? Ya. Siapa yang kalau berangkat sekolah cium punggung tangan orang tua, angkat tangan. Naikkan tangannya. Wah, adik-adik perempuan. Yang laki-laki kenapa nak? Belum semua. Mulai besok nak ya.
Ya, mulai besok. Ingat, cium punggung tangan orang tua kita, dihirup. Itu penting, supaya apa? Orang tua nanti mendoakan kita. Bapak, Ibu, guru, dan adik-adik yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan bermasyarakat seperti hari ini selalu menghargai, tidak saling menjatuhkan. Tidak ada boleh bully, tidak boleh. Perundungan, tidak boleh. Coba lihat ini tangannya Pak Ustadz, ada berapa? Yakin 5? Jarinya berapa? 5. Ini apa? Ibu jari, jempol sama. Jempol itu pendek dan gemuk, ini para pedagang, para saudagar, orang-orang kaya. Telunjuk, pemerintah. Tinggi besar, para imam, para ulama, para ustadz, karena ditinggikan derajatnya. Jari manis paling cantik karena ada cincin, ini Pak Ustadz lupa bawa hari ini. Yang kecil kelingking, paling imut di antara jari-jari yang ada. Coba tengok, ini 5 jari, berbeda, hidup di satu tangan yang sama. Kapan 5 ini bersatu, saling menghargai, mengepal, hadir kekuatan. Yang laki-laki gak percaya boleh maju. Dia copot gigi ini. Tapi coba tengok adik-adik laki-laki, perhatikan tangannya Pak Ustadz. Coba kalian kepal. Ini kepalan yang kuat, dibuka kelingkingnya, langsung lemah, betul? Langsung tidak kuat lagi ini. Artinya apa? Jangan remehkan orang yang tidak mampu. Jangan remehkan orang kecil. Jangan remehkan orang miskin. Karena hadirnya mereka menguatkan kita yang besar. Doa-doa mereka menyelamatkan kita yang besar. Ayo kita saling menyayangi, saling menyapa, saling menghargai. Seperti jari-jari ini, coba tengok, kalau tangan Pak Ustadz kena pisau, berdarah, yang keluar air mata. Yang luka tangannya, yang sedih matanya. Pernahkah tangan kanan dan tangan kiri berkelahi? Tidak pernah. Pernah diceritakan, ini tangan kanan protes sama tangan kiri, ngobrol ini. Ini yang kanan ya. Kiri, kamu itu enak di semua pekerjaan aku. Angkat yang berat-berat aku. Apa jawab kiri? Kanan, kau bersyukur. Kau banyak bekerja, banyak pengalaman. Kau banyak mengangkat, hadir kekuatan. Coba tengok aku sebagai tangan kiri. Yang kotor-kotor, aku. Betul? Yang cebok, aku. Ambil sampah, aku. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Aku tidak pernah stres. Karena ketika aku gatal, kau datang menggaruk tanpa aku undang. No, itu persaudaraan. Ya, kalau ada temannya lagi sedih, dihibur. Jangan diolok-olok. Mentang-mentang rambutnya keriting, wah ibo, oh wah ibo. Jangan, stres itu. Atau yang adik-adik cewek, kebetulan ada yang laki-laki badannya gemuk besar. Gomo, sini dulu dan gomo. Jangan. Betul itu jujur. Halo? Betul jujur, tapi tidak mengenakan hati. Dan itu dosa. Understand until here? Ya. Sekarang, bukti kalau kita itu saling melengkapi. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Berapa tambah berapa sama dengan 10? Sebentar dulu, Ibu Kepala Sekolah satu jawaban. Berapa tambah berapa sama dengan 10? Satu saja. 9 tambah 1. Bapak-bapak guru?
2 tambah 8. Ibu guru? 7 tambah 3. Adik-adik perempuan? 6 tambah 4. Yang cowok? 5 tambah 5. Coba kita tes. 1 tambah 9? Betul. Betul ya? 2 tambah 8? Betul. 3 tambah 7? Betul. 4 tambah 6? Betul. 5 tambah 5? Apakah ibu kepala sekolah menyalahkan jawaban adik-adik? Tidak. Apakah Pak Guru menyalahkan jawaban ibu guru? Tidak. Jawabannya berbeda-beda, hasilnya sama. Ada yang angkat tangan, Pak Ustadz saya beda. Berapa kita? Saya 11 kurang 1. Betul 10 juga jawabannya, tapi tidak sesuai dengan perintah. Perintahnya apa tadi? Berapa tambah berapa, bukan berapa kurang berapa. Betul? Loh, berbeda-beda jawaban, saling melengkapi dan menyempurnakan. Bahkan alim ulama, para ahli matematika menemukan persamaan di dalam perbedaan. Coba perhatikan adik-adik. 1 tambah 9, 1S, 9S, sama S-nya. Tadi 2 tambah 8 Pak Guru, 2D, 8D, sama D-nya. Tadi Bu Guru 3 tambah 7, 3T, 7T, sama T-nya. Adik-adik perempuan 4 tambah 6, 4E, 6E, sama E-nya. Apalagi 5 tambah 5, sama L-nya. Di dalam perbedaan ada persamaan. Jadi perbedaan bukan alasan untuk kita saling mengolok-olok, bukan. Karena kita disebut cantik karena ada yang jelek. Maka yang cantik terima kasih sama yang jelek. Betul? Yang jelek juga terima kasih sama yang cantik. Pada akhirnya kita saling melengkapi. Syukuri apa yang ada. Yang Allah hadirkan ini sudah sempurna. Jelas adik-adik ya? Ya, alhamdulillah. Terakhir sebagai penutup, di saat Nabi Muhammad pulang Isra Mi'raj, dikawal jenderalnya malaikat. Siapa? Jibril alaihissalam. Kudanya Nabi berhenti. Ini bumi sudah kelihatan. Ada malaikat yang sedang bekerja. Malaikat itu ukurannya Masya Allah. Kalau anggap Nabi sebesar kelingking, Jibril kayak telunjuk, lebih besar ya. Malaikat yang dilihat Nabi sebesar lengan. Besar. Sayapnya satu dari timur sampai barat bumi. Satu sayap itu. 2 sayap ditutup bumi kita. Tangannya yang kanan ada 500. Yang kiri 500. Berapa jari-jarinya itu? Ada kalkulator? Banyak jarinya. Nabi takjub. Jibril, siapa itu? Wahai Nabi, dia itu satu-satunya. Tugasnya juga satu. Dia paling besar dari antara semua malaikat. Apa tugasnya? Menghitung air hujan yang turun di dunia. Dari Adam diciptakan sampai kiamat datang. Adik-adik yang jago matematika, ada yang bisa hitung hujan yang jatuh di lapangan SMA 3? Tidak bisa. Ini malaikat jatuh di sungai, di laut, Eropa, Amerika, Asia, Australia, Indonesia, Pulau Buton, Kota Bau-Bau, SMA 3, lapangan, jatuh 1 kali, dia bisa hitung semua tanpa ada yang terlewat. Nabi takjub, Jibril, antar aku ketemu dia. Siap Nabi, diantar. Malaikat kaget yang besar itu. Masya Allah, tabarakallah, kekasih Allah ada di hadapanku. Karunia apa yang aku dapatkan hari ini? Nabi membalas, tidak malaikat, aku yang beruntung. Aku belum pernah lihat ada malaikat sebesar dirimu. Jibril sudah cerita, siapa dan apa tugasmu? Engkau malaikat yang hebat. Dijempol sama Nabi, menunduk kepalanya. Kenapa kau malu? Maaf Nabi, aku tidak pantas dipuji. Jibril tidak bisa kerjakan tugasmu, kau pantas mendapatkan pujian. Maaf Nabi, ada satu pekerjaan aku tidak bisa hitung. Yang mana itu? Ketahuilah Nabi, di saat umatmu duduk seperti pagi ini, kemudian keluar dari lisannya, Allahumma sholli ala Muhammad,
Allah balas solawat itu Nabi dengan hujan rahmat, yang banyaknya hujan rahmat Allah turunkan melebihi tetesan air hujan yang pernah turun di dunia. Dan saking banyaknya Nabi, tanganku yang banyak tidak pernah mampu untuk bisa menghitungnya. Masya Allah. Bayangkan adik-adik, perintah solawat Allah perintahkan dirinya, malaikatnya, baru kita. Toh bapak-bapak, bagaimana kalau sholat Jumat adik laki-laki, khotib di atas mimbar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna, sesungguhnya Allah perintahkan dirinya dan malaikat-malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Allah dulu yang kasih contoh. Ya ayyuhalladzina amanu, kalian yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, kirim salawat dan salam untuk Nabi kalian. Oleh karenanya adik-adik, kalau disebut nama Nabi kita di mimbar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di YouTube Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di TV Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telinga mendengar normal, tidak rusak, kemudian mulut tidak menjawab dengan salawat, hati-hati. Nanti di keningnya ada stempel manusia paling karumpi di dunia. Betul ini? Riwayatnya jelas itu. Ada cap kikir di kepalanya. Adik-adik, nanti manusia itu semua dibangunkan. Penduduk bumi hari ini berapa miliar? 7 sampai 8 miliar penduduk bumi hari ini. Bagaimana kalau semua manusia yang pernah ada dari Adam sampai kiamat datang dibangunkan semua dari kuburan? Nabi Muhammad tidak bisa melihat yang mana umatku ini, banyak sekali. Nanti ditandai sama Nabi yang memancar cahaya di dadanya karena ada Allah, 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 Allah. Denyut itu selalu mengucap, bercahaya dadanya. Dari kepalanya keluar cahaya karena lisannya selalu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi tahu Jibril itu umatku, itu umatku, itu umatku. Maka buat mereka yang tidak bercahaya dari kepalanya, tidak bercahaya dari dadanya, tidak akan dapat pertolongan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi tinta solawat adalah pesan yang kedua. Zikir Allah dalam dada, basa lisan dengan solawat kita. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Bila taufik wal hidayah, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demi sempurnanya majelis kita hari ini, marilah kita aminkan doa yang dipimpin oleh saudara Muhammad Iqbal. Kepadanya disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami panjatkan puji syukur atas kehadiran rahmat karuniamu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami telah dapat hadir berkumpul di Masjid Nurul Ta'dib Abdul Aziz SMA Negeri 3 Bau-Bau dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim, jadikanlah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang meningkatkan pengetahuan kami, meningkatkan keimanan kami, dan meningkatkan amalia kami. Ya Allah ya Rabbana, dekatkanlah kami dengan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang penuh suri tauladan, penuh akhlak yang terpuji, yang amanah dan yang jujur dalam melaksanakan tugasnya, menyatu antara ucapan dan perbuatan. Tidak pernah Rasulmu berjanji kecuali berusaha menepatinya, yang rendah hati, yang cinta pada sesama, terutama pada kaum duafa. Allahumma ya Allah, ya Ghaffar, betapa banyak musibah yang telah menimpa masyarakat dan bangsa kami. Kami yakin musibah itu terjadi karena Engkau
masih cinta dan sayang pada kami, agar kami sadar untuk melaksanakan aturan dan normamu. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang mau bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Janganlah dengan sebab kesalahan kami dan sebab kezaliman kami Engkau menimpahkan azab yang sangat berat kepada kami. Ya Allah, hanya padamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami persembahkan Saikona yang akan dibawakan oleh Saudara Chandra kelas 10 kepada Saudara Chandra Ode, disilakan. صلى عليك الله
ربي دائما أبدا مع الإبكاء والأصال عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكاء والأصال مع السلام في عملي شيخنا الله ربي في روحنا يا ربنا مع السلام في عملي شيخنا الله ربي في روحنا يا ربنا. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menilai, dengarkan baik-baik anak-anak sekalian, yang menilai cuma satu, yaitu Pak Ustadz Hambani, dan itu secara mendadak beliau kita daulat untuk memberikan penilaian. Jadi sifatnya benar-benar spontan, tidak kita sampaikan sebelumnya. Oke? Saya bacakan ya. Dan apapun hasilnya ini tidak boleh ada yang keberatan. Semuanya diterima. Setuju ya? 10-1. Saya bacakan semua nilainya. 10-1. Nilainya 70. 10-2. Ini dengan dia sebenarnya. 10-2. 70. 10-3. 90. 12 IPS 1 70. 11 IPS 1 70. 12 IPS 2. Mana 12 IPS 2? 80. 11-nya 1 mana? 11-nya 1 75. 11 IPS 2 mana? Mana dia?
11 Joshua. Ada. 70. 12-nya satu, mana dia? 85. 12 43, mana 12 43? 12 43, 70. 12-nya 2, mana? 11-nya 2. Mana dia? 95. 12-nya 2. Mana? Dia 2. 85. Karena empat yang paling tinggi jadi harus 4. Juara 3 ada 2. Juara 3 ada 2. Karena nilainya sama. 12 Mia 2 dan 12 Mia 1. Juara 3 ada 2. Kemudian juara 2 10-3. Juara satunya